tutorial sesi persalinan bokong. Jadi persalinan bokong adalah persalinan di mana posisi bokong bayi berada di bagian bawah, dari terus posisi kepala berada di kudus di atas. Ini jenis dari presentasi bokong itu ada 3 jenis. Yang pertama itu bokong murni ya, atau namanya bokong murni. Bokong murni itu namanya jadi bokong murni atau frank bridge. Jadi bokong murni hanya bokong yang berada di bawah rahim, di bawah terus. Jadi seperti ini posisinya biasanya. Kakinya, kaki janin, kaki bayi ekstensi, lututnya ekstensi, jadi seperti ini, bisa sampai ke kepalanya, ke dadanya ya. Nih, ini namanya bokong murni. Jadi hanya bokong yang kita bisa raba pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam. Nih, ini yang paling sering terjadi seperti ini, 50-70%. Kemudian yang kedua namanya bokong kaki komplit ya. Jadi bisa yang bisa kita raba adalah bokongnya pertama, kedua, kaki. Nih, seperti ini posisinya biasanya nih. Jadi dia lututnya fleksi. Nih, jadi kita raba adalah bokong dan kaki. Nah, itu bokong kaki lengkap komplit. Kalau yang ketiga, bokong kaki tidak sempurna. Tadi bisa bokong kaki sempurna atau bokong kaki komplit. Ini bokong kaki tidak sempurna. Jadi bisa meraba bokong dan salah satu kaki. Jadi satu kakinya dia lututnya ekstensi, tetapi dia ekstensi, satunya fleksi. Jadi yang kita raba adalah bokong dan salah satu kaki. Itu namanya bokong kaki tidak sempurna. Jadi itu 3 jenis presentasi bokong. Nah, persalinannya sendiri itu ada 3 jenis persalinan. Yang pertama adalah spontan brah, artinya bayi lahir mulai dari bokong, bahu, lengan, kepala itu semua dengan tenaga ibu. Jadi tidak ada bantuan dari penolong. Jadi penolong hanya sekedar memfasilitasi untuk melahirkan bayi. Jadi semua tenaga berasal dari ibu. Itu namanya spontan brah. Yang kedua itu namanya ekstraksi parsial. Ekstraksi parsial itu artinya sebagian dengan tenaga ibu, sebagian dengan tenaga penolong. Jadi seperti ini. Jadi pas bokong lahir dengan tenaga ibu, kemudian untuk melahirkan bahu dan kepalanya itu menggunakan tenaga dari penolong. Itu namanya ekstraksi parsial. Kemudian ada namanya ekstraksi total. Jadi mulai dari lahir bokong sampai bahu, kepala itu semuanya dengan tenaga penolong ya. Jadi itu 3 jenis persalinan bokong. Nah, yang pertama kita praktekkan persalinan spontan brah ya. Jadi semua berasal dari tenaga ibu. Yang harus kita siapkan yang pasti kalau presentasi bokong kita harus ada tunan Piper. Ini dianggap tunan Piper, ini sebenarnya tunan corset mantle ya. Tunan Piper itu daunnya lebih landai, lebih panjang di sini. Kemudian kita biasanya melakukan episiotomi karena bokong lebih lunak daripada kepala. Jadi nanti ketika bokong lahir, kepala yang bagian keras akan sulit lahir. Jadi sebelum lahir kita biasanya lakukan episiotomi bilateral. Jadi kita siapkan partuset ya, ada gunting epis, ada gunting epis ya. Partuset itu ini gunting episiotomi, kemudian klem untuk
klem tali pusat, dua klem tali pusat, kemudian gunting tali pusat. Ya. Kita siapkan episiotomi, lidokainnya, kemudian kita siapkan oksitosin. Dan ketika sudah terjadi kala dua persalinan, pembukaannya lengkap, teraba bokong dengan posisi ini, posisinya seperti ini ya. Nih. Jadi posisi bayi di dalam perut ibu seperti ini. Nih. Jadi sebagai penunjuknya adalah sakrum lintang. Nanti ketika dia dengan tenaga his ibu, dia akan melakukan putaran dalam sehingga menjadi seperti ini. Nih. Ya. Jadi awalnya dalam rahim seperti ini posisinya. Nih, akan keluar dia akan melakukan putar paksi, akan melakukan rotasi interna, kemudian akan lahir ya. Yuk kita mulai. Ibunya sebelumnya kandung kencingnya dikosongkan terlebih dahulu, kosongkan kandung kencing, kemudian ibunya dalam posisi litotomi, penolong berada di depan vulva ibu, kemudian dilakukan antiseptik dengan menggunakan kasa betadine. Jangan lupa penolong memakai sudah cuci tangan, memakai handscoon dan APD ya. APD-nya ada celemek seharusnya, apa lagi? Celemek, kacamata, pakai kacamata, pakai celemek, pakai sepatu bot ya. Itu APD yang lengkap. Nih, udah kita lakukan antiseptik dengan menggunakan betadine. Setelah itu sudah pembukaan lengkap, ibunya dengan tenaga ibu sendiri, ibunya dengan tenaga his ibu, dengan kontraksi dari ibu sendiri. Maka, ya Bu, silakan Bu. Kemudian kita lakukan ketika bokong sudah menekan perineum, jadi perineumnya sudah tipis, kita lakukan episiotomi mediolateral ini. Episiotomi mediolateral, dua jari telunjuk dan jari tengah masuk ke dalam perineum dari dalam, kemudian kita lakukan gunting episiotomi. Bisa dilakukan anestesi atau tanpa anestesi. Ini diantaranya kita lakukan episiotomi di antara dua jari. Kemudian ya dengan tenaga ibu sendiri, kontraksi his ibu yang baik, maka akan lahir bokong bayi ya Bu, terus Bu, bokong bayi lahir, sudah tampak bokongnya. Kemudian kita lakukan namanya posisi tangan, dua ibu jari kita berada di sumbu panjang paha, kemudian jari lainnya memegang sakrum. Lakukan namanya gerakan hiperlordosis. Nih, kemudian minta asisten untuk melakukan penekanan pada sifisis untuk membuat kepala tetap fleksi. Ya, kemudian sebelumnya kita kendorkan tali pusatnya. Kemudian kita lakukan hiperlordosis sampai kemudian berturut-turut lahir dagu, mulut, hidung, mata, dahi ya, dan lahir semua bayi. Ini namanya spontan brah. Jadi semuanya dengan tenaga ibu ya. Jadi lahir bokong lahir, kita melakukan meletakkan tangan secara femuro-pelvic. Jadi dua ibu jari di sumbu panjang paha, kemudian jari-jari lainnya berada di sakrum seperti ini. Kemudian setelah tampak subocciput, ubun-ubun kecil di bawah sifisis, maka kita lakukan namanya hiperlordosis. Jadi kita hanya memfasilitasi supaya kepalanya bisa lahir, tidak melakukan penarikan. Jadi ibu yang mendorong keluar bayinya. Kita hanya melakukan gerakan hiperlordosis sembari asisten melakukan Christeller, penekanan pada di atas sifisisnya. Ya, bisa asisten juga bisa menahan
perineum supaya tidak ada robekan perineum seperti ini. Ya, nih lahir berturut-turut tadi dagu, mulut, hidung, mata. Kemudian dilakukan suction ya, dan penguntingan klem pada tali pusat ya. Nah, itu namanya spontan bra. Kemudian yang kedua, ekstraksi parsial. Ekstraksi parsial, bokong dilahirkan dengan tenaga ibu. Misalkan tangannya di atas. Ya, tangan di atas. Coba di atas tangan dulu. Ini. Yuk, lanjut. Posisi ya. Ibunya dengan kekuatan his ibunya. Yuk, silakan. Lakukan putaran rotasi interna, kemudian dengan tenaga ibu ini jangan melakukan manipulasi ya di luar, kita ikutin saja gerakan dari bayinya. Terus lahir, kemudian lahir bokongnya, kakinya bisa kita bantu untuk lahir, sudah tampak sudah keluar tali pusatnya, kita kendorkan. Nah, ini kenapa kita melakukan ekstraksi parsial? Karena kontraksi ibunya, dengan kontraksi ibunya belum tampak skapula, angulus skapula inferiornya di bawah simfisis. Kalau tadi spontan bra, ibunya terus dengan kontraksi ibunya, his ibunya lahir sendiri. Tapi kalau ini sudah sudah 2 kali ibunya mengedan, masih juga belum keluar ini skapulanya, skapula, angulus skapula inferior dari bayinya belum tampak di bawah simfisis. Makanya kita putuskan untuk melakukan ekstraksi parsial, artinya tidak bisa dilakukan spontan bra. Jadi kita lakukan ada 3 cara untuk melahirkan bahu pada ekstraksi parsial. Jadi bokong tadi lahir dengan tenaga ibu, sekarang penolong akan melahirkan bahu dan kepala. Ya, untuk melahirkan bahu itu ada tiga teknik. Yang pertama adalah klasik. Teknik klasik itu kuncinya adalah kita melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Jadi posisinya seperti ini, bahu belakang yang akan kita lahirkan. Jadi tangan kiri penolong memegang kedua kaki janin seperti ini, kemudian dielevasi ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Tangan kanan menelusuri punggung, kemudian masuk ke dalam, memegang siku, ya, memegang siku untuk melahirkan. Jadi melakukan elevasi untuk melahirkan bahu belakang, kemudian untuk melahirkan lengannya kita telusuri punggungnya. Untuk sampai ke siku, kemudian kita lakukan gerakan seperti mengusap muka. Jadi ini seperti ini. Jadi yang kita ambil ketika bahu sudah lahir dengan elevasi ke atas, bahu lahir, kemudian kita lahirkan lengan dengan cara seperti ini. Jadi kita telusuri punggungnya, bahu, kemudian ke lengan, kemudian kita lakukan tarikan seperti mengusap, seolah-olah bayinya itu mengusap mukanya. Nah, jadi jangan sampai patah gitu ya. Nah, setelah bahu belakang lahir, kemudian kita lakukan pelahiran bahu depan. Kita pindahkan tadi elevasi ke atas, kita lakukan elevasi ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Bahu depan lahir. Kemudian kalau tidak diikuti dengan lengan, kita bisa menelusuri punggungnya, menggapai sikunya, kemudian melakukan gerakan seperti mengusap kepala sehingga lahirlah lengan. Nah, ini itu namanya teknik Muller ya. Muller itu bokongnya sudah lahir, kita mau melahirkan bahu, ya, melahirkan bahu. Nih, kalau Muller prinsipnya kita melahirkan bahu depan ya, melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Jadi gerakannya dengan
kalau tadi kita Muller klasik memegang telapak kaki bayi janin, kalau Muller kita memegang femoropelvic. Jadi kedua ibu jari berada di sumbu panjang paha, kemudian jari yang lain memegang bagian spina bayi, ya, seperti ini. Kemudian lakukan tarikan curam ke bawah untuk melahirkan bahu anterior, bahu depan dulu yang dilahirkan. Seperti tadi, kalau tidak diikuti dengan lengan, maka kita lakukan penelusuran dari punggung kemudian ke bahu, kemudian menggapai fossa pubic, kemudian lakukan gerakan seperti mengusap bayi, ya. Kemudian untuk lahir bahu depan, kemudian bahu belakangnya kita lakukan tarikan ke atas. Tangan masih seperti tadi, posisinya femoropelvis. Kemudian akan lahir bahu belakang. Ketika tidak diikuti dengan lengan, maka kita lakukan menelusuri punggungnya, kemudian mengambil lengan seperti bayi mengusap mukanya, ya. Nah, ini akan lahir seperti ini. Kemudian yang ketiga itu tadi secara Muller. Sekarang yang ketiga adalah namanya lopset. Lopset ini yang lebih mudah dilakukan dan lebih juga aman karena tangan penolong tidak masuk ke dalam jalan lahir. Tangannya ini. Ya, bokong sudah lahir. Ingat ya, ketika bokong lahir selalu kendorkan tali pusat. Nih, bokong lahir, kemudian lopset itu caranya dengan memutar 180 derajat, ya. Jadi seperti ini tangannya bokong sudah lahir, kita lakukan secara lopset dengan putaran 180 derajat. Ya, misal dengan kita lakukan tarikan 1, jadi sehingga memindahkan bahu depan ke belakang, memindahkan bahu belakang ke depan sampai kemudian bahu bisa lahir, ya. Jadi gerakannya rotasi 180 derajat sampai bahunya lahir. Kemudian itu teknik lopset. Nah, sekarang bahu sudah lahir, bokong lahir, bahu lahir, bokong lahir dengan tenaga ibu, bahu lahir dengan tenaga penolong, maka kepala juga akan harus lahir dengan tenaga penolong. Jadi caranya seperti menunggang kuda. Jadi tangan kiri kita masukkan ke dalam, ini seperti menunggang kuda. Jadi bayi ditaruh di tangan di tangan kanan, tangan kiri, kemudian jari masuk ke dalam mulut. Jari masuk ke dalam mulut bayi. Nih, seperti ini posisinya. Nih. Jadi satu jari di dalam mulut, kemudian 2 jari telunjuk dan jari keempat itu berada di fossa canina seperti ini. Ya. Di dalam seperti ini. Nih. Kemudian yang tangan kanan memegang leher janin, leher bayi. Ya. Ini namanya melahirkan melahirkan kepala secara Mauricio. Jadi kita cengkram lehernya, kita pegang kepalanya dengan cara menekan mandibula dan fossa caninanya dengan tujuan apa? Untuk kepalanya dalam posisi fleksi, ya. Asisten melakukan gerakan tindakan klisteral. Jadi memposisikan bayinya supaya dalam keadaan fleksi. Terus asisten lakukan klisteral hanya sekali kayak gini, tekan aja kayak gitu, nggak usah ya. Ya, kalau subocciputnya sudah tampak di bawah simfisis, baru kita lakukan gerakan ke atas. Jadi pertama tadi kita lakukan cunam ke bawah, asisten klisteral ke bawah, tampak sudah subocciputnya di bawah simfisis, baru kita lakukan gerakan ke atas, elevasi ke atas, sehingga berturut-turut lahirlah dagu, mulut, hidung, mata. Ya. Itu lopset, melahirkan kepala secara Mauricio. Yang
Yang sebenarnya tidak diharapkan terjadi itu adalah after coming head ya. Jadi ketika bokongnya lahir, bahunya lahir, kepalanya nyangkut. Nah, kepala nyangkut, kita tidak bisa, misalnya kalau Mauricio tadi kita harus bisa menggapai mulut ya. Jadi artinya kepala itu sudah benar-benar masuk ke dalam pintu bawah panggul, benar-benar masuk ke pelvis bawah ya. Jadi kita bisa menggapai ini mulutnya dan bisa melakukan Mauricio. Tapi terkadang ada kepalanya masih agak tinggi. Jadi atau tadi yang dibilang after coming, kepalanya nyangkut ya. Jadi kita lakukan tadi, makanya kita gunakan namanya Cunam Piper. Tapi kalau bisa jangan sampai seperti ini. Jangan sampai itu suatu komplikasi, suatu resiko persalinan di mana kepala bayi nyangkut tidak bisa lahir ya. Kita harapkan sih jangan sampai terjadi. Kalau Cunam Piper prinsipnya karena ini bukan Cunam Piper, jadi sebenarnya tidak bisa dipakai ya. Jadi intinya forceps juga belum dipasang ya, belum dipakai, belum ada tentang forceps kepala ya. Nah jadi ini namanya Cunam Piper, tapi ini tidak bisa kita gunakan karena ini bukan Cunam Piper ya. Jadi intinya ketika pasien datang dengan persalinan, dengan presentasi bokong, persalinan, datang dengan kala 2, tidak sempat lagi dirujuk atau diapain, kalian lakukan informed consent ya. Yang penting ada informed consent, resiko-resiko persalinan dengan presentasi bokong. Bisa bayinya tidak menangis, bisa terjadi tertelan air tuban atau hambatan persalinan tadi, kepalanya nyangkut ya. Dah, insyaallah seperti itu tentang persalinan bokong. Apa lagi ya? Sebagai ekstraksi total ya. Ekstraksi total artinya ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang tidak boleh mengedan, misalnya pasien eklamsi atau pasien tidak sadar. Pasien tidak sadar atau eklamsi, misalnya ibunya tidak bisa mengedan atau memang tidak boleh mengedan, pasien-pasien dengan darah tinggi tidak boleh mengedan, kita melakukan ekstraksi total. Jadi ibunya tidak boleh mengedan, jadi kita lakukan ekstraksi total. Jadi kita lahirkan bokongnya dulu dengan cara tadi menarik sela sela paha ya di sini. Nih kita harus bisa menggapai sela pahanya nih. Kita lakukan ekstraksi total. Jadi semuanya dengan tenaga penolong. Jadi kita lakukan tarikan ekstraksi bokong, namanya ekstraksi bokong, kemudian lahir bokongnya, kemudian untuk melahirkan bahunya kita bisa melakukan lobset misalnya, kemudian untuk kepalanya kita bisa melahirkan dengan cara Mauricio. Itu namanya ekstraksi total dengan ekstraksi bokong. Ada lagi kalau misalnya kaki yang tampak, maka kita lakukan ekstraksi kaki, bisa juga kakinya kita tarik, lahirlah kaki bokong, kemudian bahunya kita lahirkan misalnya secara lobset, kemudian kepalanya kita lahirkan dengan Mauricio, seperti itu. Jadi kalau ekstraksi total semuanya dilakukan oleh penolong ya, namanya ekstraksi bokong atau ekstraksi kaki. Dan cukup saya kira untuk persalinan bokong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.